Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di LKKH MP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat sekalian, saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang masuk dalam pesan singkat di box mail saya. Pertanyaannya begini, apa sih itu Undang-Undang ITE katanya, ya, ITE. Sahabat sekalian, memang patut diakui ya, dengan adanya HP Android, dunia dalam genggaman, ya. Namun banyak juga yang belum mengerti, karena setiap informasi transaksi terkait dengan digital itu akan menimbulkan permasalahan, ya. Permasalahannya apa? Kalau itu melanggar undang-undang ini, undang-undang ITE yang saudara tanyakan tadi. Saya jawab pertanyaan dulu, sahabat. Apa itu undang-undang ITE, ya? ITE itu ITE, informasi transaksi elektronika, ya. Saya akan bacakan dulu, sahabat. Apa itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sahabatku, banyak orang tiba-tiba mengancam orang lain akan melaporkan terkait dengan Undang-Undang ITE. Jadi begini, sahabat, ada larangan-larangan di dalam Undang-Undang ITE ini yang diancam hukuman penjara, ya. Salah satunya adalah konten, ya, nih saya sebutkan satu persatu. Konten pornografi, nah, konten perjudian, konten kesusilaan, penghinaan, pengancaman, pemerasan, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 27, 28 maupun 29. Termasuk yang paling tinggi saat ini di seluruh Indonesia adalah pencemaran nama baik. Ya. Sahabat, pencemaran nama baik, berita bohong, kemudian yang mengandung sara, ya. Satu yang akan saya bahas terkait dengan pencemaran nama baik.
Yang dimaksud pencemaran nama baik adalah jika seseorang yang dicemarkan di dalam Undang-Undang ITE itu, yang merasa dicemarkan dalam Undang-Undang ITE itu tidak benar tuduhannya, maka itu namanya pencemaran. Ya, misalnya saya dituduh oleh orang melakukan pencurian, dibuat di sarana elektronika, yaitu di internet. Saya dituduh melakukan pencurian di internet. Sementara saya tidak pernah melakukan pencurian, maka orang yang menyebarkan tadi itu namanya pencemaran nama baik. Saya laporkan. Karena apa? Karena saya dituduh tadi tidak benar. Karena saya tidak melakukan pencurian. Sementara tuduhannya di internet, di undang-undang ini tadi, elektronika, katanya saya melakukan pencurian. Itulah yang dinamakan pencemaran nama baik. Saya berhak melaporkan orang yang mencemarkan nama saya. Paham ya sahabat ya? Paham. Oke, itu namanya pencemaran nama baik. Nah, berbeda ketika orang itu menuduh saya melalui internet, baik itu melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya, menuduh saya melakukan pencemaran nama baik, menuduh saya melakukan pencurian. Sementara saya benar melakukan pencurian. Kalau itu benar bahwa saya melakukan pencurian, kemudian disebarkan melalui media sosial, itu bukanlah pencemaran nama baik. Karena benar yang disampaikan di media, yang disampaikan di media sosial itu benar bahwa saya melakukan pencurian. Ya, jangan terbalik. Misalnya nih, ada seseorang melakukan pencurian. Oke. Ditangkaplah orang itu. Difotolah orang itu. Kemudian diupload. Ini pelaku pencurian. Apakah yang mengupload itu melanggar Undang-Undang ITE dengan dalih pencemaran nama baik? Tidak. Karena benar yang bersangkutan melakukan pencurian. Jadi jangan salah. Apa yang disampaikan di dalam media sosial, kalau itu benar, bukanlah pencemaran nama baik. Berbeda kalau apa yang dituliskan itu tidak benar.
itu baru namanya pencemaran nama baik. Dan sahabat ya, termasuk menulis sesuatu kalimat, menulis nih. Apabila tulisannya itu membuat gaduh suasana di masyarakat, ya, itu melanggar undang-undang ITE. Kenapa? Apa yang dituliskan itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi resah. Inti daripada tujuan daripada penulisan tadi adalah membuat masyarakat resah. Contoh saja ya sahabat ya, tulisan misalnya ini, daging kambing haram. Kalau itu ditulis di media sosial, warga masyarakat akan resah, masa kambing haram, ya kan? Itulah yang menimbulkan kegaduhan, dan yang menulis tadi, yang mengupload tadi dapat dijerat oleh undang-undang ITE. Kenapa? Karena yang bersangkutan menulis kalimat-kalimat bohong, menulis kalimat-kalimat yang tidak benar, dan tulisannya meresahkan masyarakat. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau saya menangkap pencuri di rumah saya, kemudian pencuri itu saya foto, saya video, kemudian saya sebarkan ke media sosial, Facebook maupun WhatsApp, dengan mengatakan, hati-hati, banyak pencuri, inilah tersangkanya yang sedang mencuri di rumah saya. Itu nyata, benar. Apakah si pencuri bisa melaporkan saya terkait dengan pencemaran nama baik? Tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena nama baiknya dia sudah dirusak oleh dirinya sendiri. Tidak perlu saya mencemarkan. Dengan dia mencuri itu, dia sudah mencemarkan nama baiknya sendiri. Ya, jadi sahabat jangan takut terkait dengan orang yang mengancam-ngancam mau melaporkan terkait undang-undang ITE itu, karena undang-undang ITE itu juga ada kriteria-kriterianya, ya. Tidak semua terkait dengan informasi di internet itu pelanggaran, ya. Tidak. Kalau itu benar dan nyata, ya nggak ada masalah. Berbeda kalau kamu mau fitnah yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi kebenaran, ya. Itu mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini, ya, sengaja saya membuat penjelasan yang sederhana ini agar warga masyarakat tahu apa yang dimaksud dengan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar undang-undang ITE, ya. Misalnya banyak lah ya, kalau perjudian online, pornografi, kemudian hacker, kemudian bermacam-macam itu yang untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, itu
kejahatan atau pelanggaran ITE. Tapi kalau mengupload sesuatu yang itu benar, itu bukan pelanggaran. Ya, banyak contoh di masjid orang curi kotak amal, terekam CCTV itu nyata kelihatan, kemudian CCTV itu diupload ke media sosial. Apakah yang mengupload itu pencemaran nama baik? Tidak. Ya. Kemudian pencurian motor di gang-gang sempit itu terekam CCTV, kemudian dikenali pencurinya itu, kemudian disebarkan melalui media sosial. Ini loh pencurinya. Apakah yang mengupload itu melanggar undang-undang ITE? Tidak, karena memang benar. Jadi kalau benar itu tidak melanggar. Ya, sahabat, jangan takut. Kebenaran akan tetap pada jalan yang benar. Berbeda kalau orang sudah keblinger, menakut-nakuti dengan segala macam cara, mengancam-ngancam, akan melaporkan ITE. Kalau berita memang itu benar, tidak akan kena pelanggaran ITE. Demikian sahabat, mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.